Sebelum kita awali pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat, gitu ya. Dan Pak Aman meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin. Kemarin ketua pas kelas 5 itu siapa ya? Atau pas kelas 4? Masih ingat nggak? Ketua kelasnya siapa? Lupa ya? Ya udah Pak Aman tunjuk aja ya. Yang emailnya paling bagus. Mas Baru. Ya, pimpin berdoa ya Mas Baru ya. Dipimpin berdoa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Baru sudah memimpin berdoa. Baik, kita mulai ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan campuran bilangan bulat. Sebelum kita lanjut ke perkalian, sama masuk ke perkalian ya, Paman pengen tanya dulu. Kira-kira ada yang masih bingung nggak untuk penjumlahan campuran? Ada yang masih bingung nggak kira-kira untuk yang penjumlahan campuran? Sebut nama aja nggak apa-apa, jangan malu sama temennya. Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Gak ada? Baik. Kalau misalkan nggak ada, Pak Aman pengen ngecek satu soal. Ya. Yuk, coba untuk satu soal ini anak-anak kerjakan dalam waktu kurang dari 3 menit ya. 2700. Ayo, coba satu soal ini dikerjakan dalam waktu kurang 3 menit. Nanti yang sudah sebut nama Pak Aman kasih nilai tambah. Yuk, dimulai dari sekarang. Ya sudah selesai, nanti sebut nama dapat nilai tambah. Yang sudah selesai bisa sebut nama ya. Oke, Mbak Maura sudah. Ya, Mbak Maura. Oke, siapa lagi? Mas Baru, siapa lagi? Nabila, siapa lagi? Mbak Talita, siapa lagi? Siapa lagi yang sudah? Baru 4 anak.
Baik, waktunya sudah habis ya, sudah 3 menit. Oke, Mbak Maura, Pak Aman pengen tanya jawabannya berapa Mbak Maura? Positif 3.000 ya. Mbak Mas Baru? Sama. Mbak Nabila? Sama. Mbak Talita? Oke, siap. Sama ya berarti ya. Baik, kita cek sekarang. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, langkah pertama yaitu kita rubah terlebih dahulu tandanya ya kan. Jadi ingat, kalau menemukan soal ini, tanda seperti ini harus dirubah terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, dirubahnya bagaimana? Kita ingat bahwasanya apabila penjumlahan diikuti dengan bilangan negatif, maka berubah menjadi pengurangan. Sedangkan pengurangan ketemu dengan bilangan negatif, maka berubah menjadi penjumlahan. Cara menghafalkannya itu sebenarnya mudah. Ketika ini berbeda, gitu ya. Kalau berbeda pasti negatif. Kalau sama pasti positif. Jadi intinya kalau sama positif, intinya gitu. Kalau beda negatif. Gitu ya. Yuk, sekarang kita rubah. 2700 dikurangi karena beda ya. 1100 ditambah karena sama 2400 dikurangi 1000 gitu ya. Nah, setelah seperti ini barulah kita kelompokkan antara yang positif sama yang negatif. Yang positif berapa aja? Yuk, siapa ini mau bantu Pak Aman? Oke, Mbak Maura. Oke, terima kasih Mbak Maura. 2700 sama yang 2400. Cara membedakan bilangan positif sama negatif itu gampang. Kalau yang positif gini, setiap bilangan positif itu depannya kalau nggak ada tanda plus, kalau ada tanda plus ya, itu nggak ada tandanya. Jadi misalnya gini, nah jadi ada tanda plus depannya sama yang tidak ada tandanya sama sekali, itu berarti bilangan positif. Kalau bilangan negatif itu ada tanda strip di depannya, ini jelas pasti negatif gitu ya. Jadi makanya tadi Mbak Maura memilih yang ini, dia depannya nggak ada tanda, maka pasti positif. Yang ini depannya ada tanda plusnya, berarti pasti positif. Sedangkan yang negatif berarti sisanya dong. Ini ya, karena ada tanda strip di depannya, berarti pasti negatif. Selanjutnya yang ini, karena ada tanda strip di depannya, berarti juga negatif. Yuk, sesuai catatan yang pertama ketika pembelajaran yang kemarin gitu ya. Ketika sejenis kan sama-sama positif sama-sama negatif ini ya, berarti pasti tinggal dijumlahkan saja dengan jenis yang sama ini. Jadi ini jawabannya pasti positif karena jenisnya positif. 2700 ditambah dengan 2400 gitu ya. Kita jumlahkan 0 0 11 nyimpen 1 5 gitu ya. Berarti positif 5100. Yang kedua itu negatif, sama-sama negatif, berarti juga dijumlahkan gitu ya. Nah, tapi jenisnya negatif, tapi nilainya dijumlahkan gitu ya. Berarti 1100 ditambah 1000 dijumlahkan 0 0 1 2, berarti negatif 2100 gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ini kan karena ada yang beda, yang ini positif, yang ini negatif gitu ya. Berarti menggunakan tipe yang kedua, yaitu tinggal besar kurangi kecil gitu ya. Sekarang di sini Pak Alman pengen bertanya, 5100 sama 2100 ini positif negatifnya hilang ya. Gede yang mana? Yuk, tadi udah Mbak Maura. Ada lagi Mbak Maura lagi juga nggak apa-apa kalau mau. Mbak Nabila. Besar yang 5100. Sip, bener banget. 5100 ya. 5100 dikurangi yang kecil 2100 gitu ya. 5100 dikurangi 2100
dikurangi 0, 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 1, 0, 5 kurangi 2, 3 gitu ya. Berarti ketemu 3.000. Tapi di sini perlu diperhatikan, yang dipilih Mbak Nabila tadi 5.100 itu nilainya aslinya positif atau negatif? Positif, karena jawabannya yang besar itu tadi positif jenisnya, berarti jawabannya pasti positif. Makanya jawabannya positif 3.000. Gitu ya. Ini untuk yang pertama. Ini untuk yang soal penjumlahan kemarin. Yo, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk yang penjumlahan, kalau enggak kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita nge-review dikit ya supaya nggak lupa. Kalau nggak ada silahkan dicatat, Pak Alman kasih waktu karena cuma sebaris aja ya, 2 menit cukup ya. Yuk, 2 menit mencatat dimulai dari sekarang. Yuk dipercepat ya supaya kita bisa mengerjakan materi yang lain. Ya sudah belum mencatatnya? Sudah mencatatnya? Benar sudah selesai? Ya. Boleh kita lanjut ya? Oke, yuk mari kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi perkalian sama pembagian campuran. Operasi campuran gitu aja ya. Operasi campuran. Nah, untuk operasi campuran ini, mungkin kemarin yang ikut les sudah disampaikan ya, Pak Ahmad sampaikan sedikit, tapi tetap Pak Ahmad ulangi. Itu ada urutannya, jadi tidak boleh sembarangan mengerjakannya. Jadi harus sesuai dengan urutan yang sudah Pak Ahmad tentukan, gitu ya. Nah, urutan yang pertama apa? Untuk urutan yang pertama itu harus dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi nggak boleh dilompati. Suka nggak suka, pokoknya yang di dalam kurung wajib dikerjakan terlebih dahulu. Kalau kurungnya lebih dari 1, tanda kurungnya lebih dari 1, kurungnya banyak, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Kan dari kiri gitu ya. Nah, sekarang Pak Alman pengen tanyakan, tanda kurung yang Pak Alman maksud ini yang seperti yang di kiri atau yang seperti di kanan? Siapa ini? Oke, Mbak Maura. Bener ya kata Mbak Maura ya. Tanda kurung yang Pak Alman maksud ini adalah tanda kurung yang ada di sebelah kanan. Jadi bukan yang di sebelah kiri.
Lalu yang di sebelah kiri itu hanya mengurung satu angkanya, tidak ada operasinya di situ. Jadi hanya menunjukkan itu bilangan negatif, gitu ya. Tapi yang harus dikerjakan itu yang sebelah kanan yang terlebih dahulu. Kenapa? Sebelah kanan itu ada operasinya. Operasi apakah itu? Operasi penjumlahan. Ya, makanya itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah operasi yang ada di dalam kurung, yang selanjutnya yang dikerjakan itu adalah perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini wajib dikerjakan dari sebelah kiri. Jadi tidak boleh dari sebelah kanan. Kiri itu wajib itu. Misalkan contoh gini. Pak Alman punya 6 bagi 3 kali 2. 2 soal ini. Gitu ya. Tapi coba kita buktikan satu dikerjakan dari kanan, satu dari kiri. Pertama dari kiri dulu. 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Gitu ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sekarang yang bawah. Kita kerjakan dari kanan dulu. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. Jawabannya berbeda padahal dengan soal yang sama. Lalu yang benar yang mana? Yang benar itu yang dari kiri. Yang dari kanan salah. Tetot, gitu ya. Jadi wajib dikerjakan dari sebelah kiri. Karena apabila tidak dari kiri maka bisa menimbulkan atau membentuk suatu jawaban yang salah. Jadi gitu ya. Ketika perkalian atau pembagian itu wajib urut dari sebelah kiri. Oke, yang ini Pak Alman hapus saja, nggak apa-apa. Sifat-sifatnya. Sifat-sifat perkalian ataupun pembagian gitu ya. Sifat-sifat. Nah, yang pertama yang perkalian. Positif dikalikan dengan positif maka hasilnya pasti positif. Positif dikalikan dengan negatif pasti hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif maka hasilnya negatif. Positif dikalikan positif, negatif dikalikan negatif pasti hasilnya positif. Gitu ya. Nah, cara menghafalkannya gampang. Jadi cara menghafalkannya ketika sama-sama positif atau sama-sama negatif, jadi jenisnya sama ya, kalau nggak sama-sama positif, sama-sama negatif, itu pasti jawabannya positif. Jadi kalau sama itu pasti jawabannya positif. Tapi kalau berbeda, ini ya, Pak Alman lingkari dengan warna yang berbeda ya. Nah, itu pasti jawabannya negatif. Jadi kalau satunya positif, satunya negatif, pasti negatif. Tapi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, pasti jawabannya positif. Gitu ya. Begitu juga berlaku untuk yang pembagian. Positif kali kali lagi. Bagi positif itu nanti sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Di sini juga sama menghafalkannya. Ketika sama jenisnya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka jawabannya pasti positif. Tapi kalau berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, gitu ya, maka jawabannya pasti negatif. Gitu ya. Jadi kalau beda pasti negatif, kalau sama pasti positif. Urutan yang ketiga itu adalah yang penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan. Pengurangan. Gitu ya. Nah, contoh kita sekarang masuk ke contoh. Contoh, misalkan Pak Alman punya contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama itu misalkan Pak Alman punya yang tadi jawab Mbak Maura. Pak Alman pengen tanya Mbak Maura. Dinyalakan mikrofonnya. Udah.
Mbak Maura lahir tanggal berapa? Bulan? Bulan kedua. Oke. Terima kasih Mbak Maura. Bulan kedua dikalikan dengan berapa ya? 3. Kita kecil-kecil dulu aja. 3 dikurangi atau ditambah 2 gitu ya, ditambah 100 misalkan gini. Nah gini ya. Nah langkah pertama, ingat langkah pertama yaitu dikerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Pak Alman, yang di dalam kurung kan ada 2, yang ini sama yang ini ya kan. Nah kalau ada 2 berarti kita harus mengerjakan terlebih dahulu dari yang sebelah kiri gitu ya. Nah kita kerjakan dulu. 22 dikurangi 2 itu sama dengan 20. 20 kita tuliskan lagi 2 ditambah dengan 100 gitu ya. Nah selanjutnya masih ada yang di dalam kurung, berarti kita harus mengerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi nggak boleh dilompati, jadi ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 20 dikalikan 3 tambah 2 sama dengan 5 ditambah 100. Nah selanjutnya yang dalam kurung sudah nggak ada, berarti yang dikerjakan selanjutnya adalah yang perkalian gitu ya. Nah 20 dikali 5 berapa Mbak Nabila? 100. Oke, 20 dikali 5 sama dengan 100 ditambah 100. Nah kita tinggal jumlahkan aja, sejenis ya, satunya positif satunya juga positif. 100 tambah 100 sama dengan 2. Ini untuk contohnya ya. Yuk silakan dicatat dulu anak-anak. Pak Alman kasih waktu 3 menit ya untuk mencatat. Kita nanti setelah ini contoh terus, nanti habis itu kita latihan 2 contoh lagi, nanti habis itu kita latihan. Yuk silakan dicatat. Pak Alman kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang ya. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Yang mana yang masih bingung nanti Pak Alman jelaskan ulang. Karena konsepnya ada di sini. Jadi untuk operasi campuran tidak boleh dilompat-lompati. Harus urut pengerjaannya dari yang di dalam kurung. Lalu setelah yang di dalam kurung sudah nggak ada, langsung dilanjutkan dengan yang perkalian atau pembagian. Kalau perkalian pembagiannya ada banyak harus dari kiri. Setelah perkalian pembagian selesai sudah nggak ada, tinggal penjumlahan atau pengurangan gitu ya.
Bagaimana, sudah selesai mencatatnya? Belum ya? Baik Pak. Baik, Pak Arman tunggu kalau yang belum. Ya, dipercepat ya. Kalau yang masih bingung bisa ditanyakan supaya nanti bisa Pak kita bahas kembali supaya benar-benar kita selesai pembahasan ini anak-anak benar-benar paham. Jadi jangan sampai kita keluar pembelajaran keluar-keluar kita pikirannya hampa gitu ya. Jadi harus paham, jangan hampa. Sudah? Baik. Yang sudah bisa dipahami ya. Iya ya, nggak apa-apa, yang lain tak pahaman tunggu. Yang sudah bisa dipahami lagi ya. Mana sudah? Sudah ini? Sudah ya? Boleh Pak Arman hapus ya? Pak Arman hapus ya? Oke. Yuk lanjut. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan Mas Fahri, tanggal lahir tanggal berapa? 6 apa? September. September itu berarti bulan ke-10 ya? 9. 69 misalkan. Negatif 69. 69 dikurangi dengan berapa enaknya ya? 21 dikalikan dengan dibagi dengan negatif 7 dikurangi 3 dikalikan dengan 6. Karena gini ya. Nah, baik, langkah pertama yaitu kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Karena ada 2 yang di dalam kurung ya, yang kanan sama yang kiri ini ya, yang Pak Arman garisi itu, maka dikerjakan terlebih dahulu dari yang sebelah kiri. Yuk, sekarang Pak Arman pengen tanya, negatif 69 dikurangi 21 sama dengan berapa? Yuk, yang bisa dapat nilai tambah. Sebut nama dulu. Nah, Mbak Nabila. Negatif 48. Mbak Nabila negatif 48. Ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda? Adakah jawaban yang berbeda? Oke, Mas Baru.
90. Ada lagi? Ada lagi yang jawaban berbeda? Baik, yuk kita cek ya. Perhatikan semua yang ada di bawah itu ya. Pak Alman pengen tanya, yang pertama buat Mbak Nabila dulu. Mbak Nabila ini positif atau negatif? Negatif. Sekarang Mas Baru, positif atau negatif ini? Negatif. Nah, kalau sama-sama negatif, karena sejenis ya, berarti itu jawabannya pasti negatif. Nah, jadi karena sama-sama negatif, pasti jawabannya negatif. Negatif berapa? Karena sejenis berarti dijumlahkan aja. Gitu ya. Karena sejenis berarti dijumlahkan. Dijumlahkan berapa? Berarti 69 ditambah 21. Gitu ya. 9 tambah 1 10, nyimpen 1. 1 tambah 6 itu 7, tambah 2 itu 9. Berarti negatif 90. Ini ya. Jadi jawabannya adalah negatif 90. Jadi ingat, kalau sejenis sama-sama negatif itu malah dijumlah. Ibaratnya gini, kalian punya hutang 7.000, negatif itu misalkan hutang gitu ya, walaupun Pak Ahmad sebenarnya nggak mau membahasakan hutang aslinya. Nah, dikurangi dengan 2.000, hutang lagi 2.000, hutangnya nambah atau malah jadi berkurang? Malah nambah toh. Nah, padahal sama-sama hutang, ya nggak? Sama-sama negatif maksudnya. Jadi ketika sama-sama negatif itu berarti malah nambah. Jadi kayak kita hutang 7.000, hutang lagi 2.000. Nggak mungkin hutangnya jadi tinggal 5.000. Pasti hutangnya nambah. Jadi hutangnya jadi 9.000. Aduh. Oke. Jadi hutangnya jadi 9.000. Masih terlalu tebal. Jadi hutangnya jadi 9.000 gitu. Jadi nambah malahan. Jadi bukan malah berkurang gitu ya. Cara konsepnya gampang ya. Jadi kalau sejenis itu malah bertambah. Kalau beda jenis berkurang, dari yang besar kurangi yang kecil. Itu ingat, dua konsep itu harus ingat banget. Kalau tak ulang lagi sekali lagi ya. Kalau sejenis itu pasti nambah. Jawabannya sesuai jenisnya. Kalau jenisnya positif ya jawabannya positif, kalau negatif pasti negatif. Kalau misalkan beda jenis, ingat rumusnya, besar kurangi kecil. Itu kalau beda jenis. Jadi dikurangi kalau beda jenis. Tapi kalau sejenis maka dijumlahkan gitu ya. Yo, jawabannya negatif 90. Kita ganti warna putih. Negatif 90 dibagi dengan negatif 7 dikurangi 3 dikali 6. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi yang ada di dalam kurung gitu ya. Nah, berarti di sini negatif 90 dibagi, yuk berapa sebut nama? Siapa? Siapa yang pertama tadi? Sebelum Mbak Talita? Mbak Zara? Siapa tadi Pak Man kurang dengar? Oh, Mbak Maura. Oke, Mbak Maura. Negatif 10, benar gitu ya. Jadi dijumlahkan karena sejenis. Yang negatif 7 itu negatif 3-nya juga negatif. Jadi ya, karena sejenis tinggal jumlahkan Mbak Maura. Kita tulisnya dulu Mbak Maura, tadi Mas Baru sama Mbak Nabila. Oke. Nah, selanjutnya tinggal dikali 6. Yuk lagi. Ini sekarang selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagian. Perhatikan, itu ada bilangan jenisnya apa? Yang kiri ini, yang Pak melingkari ini, jenisnya positif atau negatif? Negatif. Kalau yang tak lingkari yang sebelah satunya, yang ini, negatif. Yuk sekarang sebut nama. Negatif bagi negatif jawabannya pasti Talita dulu. Positif, sih bener ya. Positif berapa Mbak Talita? Positif 9, sih benar.
Berarti tinggal 9 dikali 6. Gitu ya. 9 kali 6, yuk siapa? Ambil Mbak Talita lagi. Berapa? 54. Oke, sip. Mbak Talita dapat 2 ya. Mbak Talita. Oke, yuk. Itu ya. Contoh yang kedua. Sekarang the last example. Jadi contoh yang terakhir. Misalkan Pak Alman punya. Pak Alman lahir tahun 1997. Dikurangi dengan negatif. Umur kalian berapa? 13 tahun bukan? Umurnya berapa? 12 sampai 13 ya? Pak Alman asumsikan 13. Ini ya. Dibagi 10. Enggak jadi. 50 dibagi 5 dikalikan dengan 2 ditambah 1. Misalkan gini aja. Ini ya. Nah, yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, karena yang di dalam kurung ternyata malah ada 3 sekarang. Ada 3 ya. Maka yang dikerjakan itu harus urut dari sebelah kiri. Gitu ya. Nah, kita kerjakan dulu, tapi ternyata ada tanda seperti ini. Yuk, siapa yang bisa bantu Pak Alman ini? Sebut nama. Mbak Nabila, berubah jadi tanda apa itu, Mbak? Jadi positif, itu ya. Berarti 1997 ditambah 13 dibagi 50 dibagi 5, gitu ya. Dikali 2 ditambah 1. Yuk, kita kerjakan dulu yang ini. 1997 tambah 13. Ada yang bisa bantu? Mbak Nabila lagi. Positif 2010, gitu ya. Selanjutnya dibagi 50 dibagi 5 dikali 2 tambah 1, gitu ya. Yuk. 50 dibagi 5 sama dengan berapa? Sebut nama dulu. Mbak Talita. Oke, 10 ya. Mbak Talita. Terus dikalikan dengan 2 ditambah 1. Kalau 2 tambah 1 biar Pak Alman aja ya. Yuk. 2010 dibagi 10 dikali 3. Yuk, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri dulu gitu ya. Yuk, sekarang dibantu Pak Alman. 2010 dibagi dengan 10 berarti berapa? (2010) dibagi dengan 10. Yuk, berapa? Mas Ihsan. Berapa, Mas? 201 sih benar. Terima kasih Mas Ihsan. Nah, caranya gimana? Gampang kalau misalkan seperti ini. Jadi gini ya. 2010 dibagi dengan 10. Sama-sama memiliki 0 di belakangnya, gitu ya. Berarti kita tinggal sederhanakan. Kalau yang di bawah itu dicoret 1, maka yang di atas juga dicoret 1. Gitu ya. Jadi ketemunya 201. 201 tinggal kita kalikan dengan 3. Yuk, 201 dikalikan 3 sama dengan, sebut nama. Mas Ihsan lagi, sip, mantap. 603, kok ragu-ragu jawabannya? Mantap, 603. Oke, sip, jawabannya benar, 603. Oke ya. Oke, yuk. Sekarang yuk, yang keempat ini kalian latihan sendiri. Terakhir tadi Mas Ihsan lahir tahun berapa Mas Ihsan? 2009, baik. Negatif 2009. Usianya berapa Mas Ihsan?
12. Oke. Dikurangi dengan 12 ya. Terus dikurangi lagi dengan negatif 7 ditambah 10 dikalikan dengan berapa ya? Negatif 4 ditambah 7 ini ya. Yuk coba yuk dikerjakan yuk. 3 menit dimulai dari sekarang. Yang sudah selesai duluan sebut nama, nanti Pak Alman kasih nilai tambah. Pak Alman juga ngitung. Yang ini Pak Alman ganti, maaf. Yang terakhir berapa ya? 11. Positif 11 ya. Nah, baik, yang sudah selesai siapa?
Ya, dia sudah selesai. Siapa ini tadi? Oke, Mas Baru sudah? Oke, Mas Baru sudah ya. Baru. Mbak Maura, siapa lagi? Mbak Senja. Siapa lagi? Mbak Talita. Rahma. Siapa lagi? Ada lagi? Baik, yuk kita bahas ya. Kita bahas. Pak Aman pengen tanya dulu Mas, dari Mas Baru. Mas Baru jawabannya berapa? Mas Baru? Berapa? Negatif berapa? 14.147. Alhamdulillah. 147. Oke, Mbak Maura, berapa Mbak Maura? 68. Terus Mbak Senja? Oh, sama. Mbak Talita? Sama juga. Mbak Rahma? Terus 33. Oke, yuk kita cek ya. Pertama, kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Gitu ya. Yang ada di dalam... Gimana? Gimana? Gimana, ada apa? Ada apa? Maaf, bisa diulangi. Oh, udah selesai. Siapa yang udah selesai? Mas Ihsan. Oh ya. Mas Ihsan berapa jawabannya? 42. Gini ya. Negatif. Oke. Baik. Kita cek ya. Yuk. Dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Yuk, Pak Aman bisa dibantu. Negatif 2009 dikurangi 12 berarti jawabannya berapa? Berapa? 2021. Itu ya. Dikurangi. Lanjut yang ini. Negatif 7 ditambah 10 berarti berapa? Berapa? Negatif 3 atau positif 3? Nah, positif 3 ya. Ini terus dikalikan dengan yang ini. Negatif 4 tambah 11 berarti berapa? Positif 7 gitu ya. Yuk, sekarang kita cek. Selanjutnya dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Itu ya. Jadi perkalian dulu, ingat setelah dalam kurung perkalian, jangan pengurangan dulu. Gitu ya. Jadi yang dikerjakan adalah perkaliannya dulu. Pak Aman pengen nanya, yang tiganya ini positif atau negatif? Tiganya ini positif atau negatif? Negatif. Yang 7-nya positif atau negatif? Positif atau positif. Sekarang apa namanya? Negatif kali positif jawabannya pasti negatif ya.
Nah, negatif berapa? 3 kali 7. 21 ya. Nah, sekarang yuk. Sejenis kan ini? Sama-sama negatif ya? Sama-sama negatif ya? Nah, berarti jawabannya pasti positif atau negatif? Negatif berapa? Tinggal dijumlahkan. ...2042. Siapa ini tadi? Mas Ihsan. Oke, sip, Mas Ihsan. Itu ya. Nah, jadi mungkin yang dapat 14.000 ini jawabannya mungkin apa namanya? Dikurangi dulu tadi kesempatan. Iya enggak? Jadi dikurangi dulu baru dikalikan. Nah, mungkin sih dugaannya Pak Alman. Jadi pengerjaannya kalau ada perkalian harus dikerjakan yang perkalian dulu. Jadi nggak boleh dari pengurangan dulu, gitu ya. Yuk silakan dicatat. Kita tinggal latihan-latihan terus sekarang. Dicatat dulu ya, karena temannya sudah penuh. Nanti kita lanjut latihan yang selanjutnya. Halaman kasih waktu 3 menit untuk mencatat ya. Jadi dipercepat. Ada yang mau ditanyakan sekalian nggak kira-kira? Yang apanya? Jadi misalkan ya, ada perkalian sama pembagian, misalkan gini. Ini ya, kelihatan tau Mas? Ini Mas siapa tadi? Mas Ihsan. Nah, kalau ada seperti ini itu harus dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu Mas Ihsan. Jadi nggak boleh dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan dulu nanti hilang. Jadi nggak ada ketentuan mau pembagian dulu atau perkalian dulu, nggak ada ketentuannya.
Yang penting dari sebelah kiri. Misalkan bentuknya gini. Nah, gitu ya. Jadi tetap dari kiri. Jadi mau bentuknya perkalian dulu atau pembagian dulu, pokoknya dari sebelah kiri. Gitu ya. Jadi untuk pembagian sama perkalian itu sederajat. Jadi dia nggak bisa menentukan yang mana yang lebih dulu. Yang penting ketika ada soal seperti itu dikerjakan dari sebelah kiri. Itu ya Mas Ihsan. Sama-sama Mas Ihsan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sambil nyatet ya. Sudah selesai mencatatnya? Ada yang belum selesai? Yang belum selesai siapa? Sudah semua ini berarti? Boleh Pak Aman hapus? Nah ya, boleh dihapus ya? Baik, Pak Aman hapus ya. Beneran boleh dihapus nggak ini? Takutnya ada yang belum. Udah ya. Baik. Lanjut. Soal nomor latihan yang kelima. Sekarang tahun 2021. 2021 nanti aja nih. 3 dikalikan dengan 14 dikurangi 7 dibagi dengan 28 dikurangi 7 ditambah tahun sekarang 2021. Seperti ini. Oke yuk. Bukan ditambah, tapi dikurangi 2021. Siap. Oke yuk, sekarang coba dikerjakan ini. Yang nanti bisa selesai terlebih dahulu sebut nama, nanti dapat nilai tambah. Gitu ya. Yang selesai duluan nanti boleh sebut nama, dapat nilai tambah. Ingat ini nyobanya pakai coret-coretan ya, nggak boleh pakai kalkulator ya. Percuma nanti kalau pakai kalkulator. Kita nggak latihan. Sudah selesai, nanti sebut nama. Yang sudah selesai siapa? Yang sudah selesai bisa sebut nama ya. Yang duluan malah lebih bagus nantinya saja.
Oke, Mas Baru. Baru. Siapa lagi? Sambil dikoreksi lagi ya Mas Baru, supaya nggak ada yang salah ya sambil nunggu temennya. Mbak Nabila. Siapa lagi? Lagi Mbak Maura. Siapa lagi? Siapa? Mbak Talita. Oh, Malika. Kalika. Kalika. Ya, Mbak Kalika. Mas Ihsan. Lagi. Siapa? Kalita. Lagi. Oke ya. Oke. Mas Baru duluan ya. Mas Baru jawabannya berapa Mas Baru? Mas Baru jawab positif. 2020. Yuk, sekarang Mbak Nabila. Jawabannya berapa? Negatif 2020. Terus selanjutnya Mbak Maura. Oke, sama kayak Mbak Nabila. Mbak Kalika. Sama dengan? Oke, sama kayak Mbak Nabila. Mas Ihsan. Oke, terus selanjutnya Mbak Talita. Oke, sama ya berarti ya. Oke, sekarang kita cek yuk. Di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, gitu ya. Jadi yang ada dalam kurung ada 2. Kita kerjakan dari sebelah kiri dulu, gitu ya. Nah, 3 dikalikan 14 kurangi 7 sama dengan 7, gitu ya. Dibagi 28 dikurangi 7 dikurangi 2021. Selanjutnya kita kerjakan lagi yang ada di dalam kurung, gitu ya. Nah, jadi kita kerjakan lagi yang ada di dalam kurung, karena yang dalam kurung harus didahulukan. Dibagi 28 kurangi 7 sama dengan 21 dikurangi 2021. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, tinggal kerjakan yang perkalian atau pembagian, tapi ingat harus dikerjakan dari yang sebelah kiri, gitu ya. Nah, jadi jangan dari sebelah kanan dulu, yang sebelah kiri dulu. 3 kali 7 sama dengan 21 dibagi 21 dikurangi 2021. Nah, selanjutnya tinggal yang pembagian. 21 dibagi 21 itu pasti 1 karena dibagi dengan angka yang sama, gitu ya. Yuk, selanjutnya tinggal kita cek di sini. Yang ini positif, yang ini negatif, berarti besar kurangi dengan kecil, gitu ya. 1 sama 2021 itu lebih besar yang 2021, gitu ya. Berarti 2021 dikurangi 1 sama dengan 2020. Tapi belum selesai, perhatikan. 2021 tadi ini adalah nilainya negatif, itu ya, nilainya negatif, maka jawabannya pasti negatif 2020. Itu ya. Kita
Ada yang mau tanyakan dulu untuk yang latihan kelima? Ada yang mau tanyakan? Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Kalau yang masih bingung bisa disampaikan biar nanti kita bahas bagian mana yang masih bingung. Pokoknya jangan malu bertanya ya, kayak Mas Isan tadi. Mas Isan bagus banget bertanya tadi, supaya nggak salah. Sekarang yuk. Sekarang angkanya kecil. Nomor 6. Tulisannya kecil aja. 12 dibagi dengan 15 dibagi dengan negatif 5 ditambah dengan 13. Yuk, yang duluan nanti dapat nilai tambah. Sebut nama terlebih dahulu. I- 15 ini 15 ya, tak hapus saja biar kelihatan. 15 yang itu 5 gitu ya. Tiga belas yang terakhir ya. Yang terakhir ini 13. Oke. 13 ya. Ya, siapa yang sudah selesai? Oke, Mbak Farah. Ada lagi? Mbak Nabila. Siapa lagi? Mas Baru. Siapa lagi? Siapa? Kalika. Talita. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa? Ihsan sama Kalika. Oke, siapa lagi?
Oke, yuk kita bahas ya. Mbak Farah tadi jawabannya berapa Mbak Farah? Negatif 17. Oke. Mbak Nabila positif 9. Terus Mas Baru. Mas Baru positif 17. Terus Mbak Talita positif 9. Terus Mas Ihsan. Mas itu ada ya. Terus Mbak Kalika 12. Oke, sekarang kita cek yuk. Terima kasih. Kita cek terlebih dahulu. Kita kerjakan dari yang ada di dalam kurung ya. Karena yang di dalam kurung itu harus didahulukan. Nah, 12 dibagi dengan, perhatikan, 15-nya ini adalah bilangan positif. Yang negatif 5 ini bilangan negatif. Berbeda, satunya positif, satunya negatif. Maka jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal 15 dibagi 5 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya dikerjakan terlebih dahulu yang pembagian. Gitu ya. Nah, 12 dibagi negatif 3. Itu ya. Yang ini positif, yang ini negatif, maka jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 9. Ditambah 13, gitu ya. Nah, negatif 9 tambah 13. Perhatikan, yang ini negatif, yang ini positif. Beda tanda, berarti besar dikurangi kecil. Ya. Oh, 0,9, 4 ya. 4 ya, terima kasih. Baru Pak Ahmad udah koreksi langsung kan. 4 ya. Berapa itu sih? Negatif 4. Sip, terima kasih sudah dikoreksi. Nah, besar dikurangi kecil karena beda tanda ya. Nah, berarti yang antara 4 sama 13 itu kan besar yang 13. Berarti 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Gitu ya. Karena 13 tadi nilainya adalah positif, maka jawabannya pasti positif. Jadi jawabannya adalah positif 9. Gitu ya. Ya, ada yang masih bingung? Yang tadi jawabannya salah, tadi di bagian mana yang salah? Pak Aman pengen tahu dikit. Cara apanya? Ubahnya, ubah apanya maksudnya? Positif negatifnya? Positif negatifnya? Oke. Baik. Pak Aman akan ulangi nanti dalam kurung biar nanti paham. Ada lagi bagian mana yang salah, nanti biar kita bisa ulangi sedikit. Yang belum selesai, bagian mana yang masih bingung supaya kita juga bisa membahas. Gak ada, kalau nggak ada boleh dicatat supaya nanti kita bisa bahas tadi yang masih bingung, yang ada yang di dalam kurung, ada yang salah jumlahkan. Kalau salah jumlahkan itu tinggal salah hitung aja ya, jadi nggak begitu jadi masalah, tinggal lebih banyak latihan aja loh yang penjumlahan. Kalau yang dalam kurung nanti kita bahas sedikit.
Ya sudah selesai mencatatnya? Boleh Pak Arman hapus? Oh dikit lagi, oke. Pak Arman tunggu. Ya, dalam. Sudah? Boleh dihapus ya? Oke, kita hapus. Yuk kita bahas tadi yang ada di dalam kurung. Nanti terkait perkalian pembagian ya. Kita ulangi dikit. Pak Arman akan menuliskan lagi sifat-sifatnya biar tidak lupa. Positif dikali positif itu nanti positif. Positif dikalikan negatif itu berarti negatif. Negatif dikalikan positif itu berarti sama dengan negatif. Negatif kalikan dengan negatif, kalikan dengan negatif sama dengan positif. Selanjutnya yang positif dibagi dengan positif maka hasilnya positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Nah, di sini Pak Arman ingatkan kembali, apabila jenisnya sama, maka jawabannya pasti positif. Jadi kalau yang jenisnya sama, pasti jawabannya pasti positif. Tapi kalau yang jenisnya berbeda, gitu ya, yang satu positif, yang satunya negatif, atau kebalikannya, yang satunya negatif, yang satunya positif, maka jawabannya pasti negatif. Begitu juga yang pembagian. Apabila berbeda, maka pasti negatif. Gitu ya. Tapi kalau sama, itu pasti positif. Sejenis maksudnya gitu ya. Contoh. Kita masuk ke contoh. 5 menit lagi ya. Contoh. Misalkan Pak Arman punya 21 dibagi dengan negatif 3 gitu ya. Nah, perhatikan yang 21 ini adalah positif. Yang negatif 3 adalah negatif gitu ya. Positif dibagi negatif itu jawabannya pasti negatif. Kenapa? Karena beda tanda. Beda tanda ya. Nah, selanjutnya tinggal 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Makanya jawabannya negatif 7. Lagi. Negatif 36 dibagi negatif 6. Misalkan. Ya. Nah, negatif 36 ini kan negatif. Negatif 6 ini juga negatif. Karena sama-sama negatif, maka jawabannya pasti positif. Positif berapa? Tinggal 36 dibagi 6 sama dengan 6. Ya. Lagi. 7 dikalikan 7 dikalikan dengan negatif 8.
gitu ya. Ya sekarang perhatikan, 7 ini itu positif, negatif 8 itu negatif, beda tanda. Kalau beda tanda itu pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal 7 kali 8 sama dengan 56. Gitu ya. Jadi ini sifat-sifatnya. Yuk. Selanjutnya, ada yang mau tanyakan lagi nggak untuk yang perkalian ini? Sifat-sifatnya. Kalau nggak ada, kita masuk ke tugas ya. Tugasnya ada 5. Berapa ya? Bagi, sambil dicatat yang sebelah kiri ya. Tiga. Kita 4 nomor aja sepertinya, karena kita ada 2 mapel ya, SPDB sama matematika. Kita cuma 4 nomor aja tugasnya. Sekarang tanggal 29 ya. $400, ya benar, 400. Oke, 4 nomor aja ya. Untuk tugasnya itu nanti dikumpulkan menggunakan cara ya. Jadi seperti Pak Aman mengerjakan tadi, urut ke bawah, nanti difoto kirimkan ke link yang Pak Aman kirimkan itu, yang ada di BCN itu ya. Nanti untuk informasi ketugasannya di sana. Untuk informasi pengumpulannya maksudnya dikumpulkan di link yang ada di BCN yang tadi Pak Aman kirimkan di grup kelas.
Ya sudah selesai mencatatnya? Sudah semua ya? Sudah semua? Oke.